pada saat dia minta aku speak up ngejelek-jelekin Tony, aku nggak mau karena aku bukan orang kayak dia. Ya kalau kalian yang tahu kan gitu, gimana aku dikatain gembel sama orang yang bangga memamerkan saldo rekening aku. Kakak dokter Oki nggak ngaku, dia nggak apa-apa dia nggak ngaku, tapi kan aku punya rekamannya. Tidak ada teman yang abadi, itu juga yang menggambarkan persahabatan Nikita Mirzani dengan Fitri Sahuteru yang pasang surut. Iya, usai lama tak saling sindir, akhirnya kemarahan keduanya pecah dan tak dapat dicegah saat saling serang di media sosial. Fitri Sahuteru bahkan menuding Nikita sebagai ibu yang jahat dan biadab. Kemarahan Fitri Sahuteru bukan tanpa sebab. Perselisihan antara Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani atau Loli yang menyeret Fadel Bajide hingga dilaporkan, disebut menjadi alasan Fitri Sahuteru kesal bukan kepalang. Sampai-sampai Fitri Sahuteru siap memberikan keterangan kepada polisi terkait kasus yang menimpa Fadel dan Loli, serta perlakuan miring Nikita Mirzani kepada Loli yang tidak diketahui publik selama ini. Aku tuh bilang, Mami, kamu ini selama ini kan selalu bela orang-orang, selalu pasang badan buat orang-orang. Tapi why Mami difitnah, dijelek-jelekin, dibully, kamu diem aja. Langsung aku berdiri, bener juga, langsung aku berdiri dan langsung aku sikat dia. Benar. Ternyata anak aku memendam kekecewaan terhadap aku sebagai ibunya, tidak bisa membela dia, tidak bisa membela keluarga, sementara aku selalu pasang badan buat orang. Ya itu ada benernya. Udah dilawan lah. Dia mah semua diajak ribut. Udah emang dia hobi begitu. Kabar Fitri Sahuteru yang siap memberikan keterangan untuk membela Fadel dan Loli akhirnya terdengar juga ke telinga Rasman Arif Nasution selaku kuasa hukum Fadel. Rasman menyambut baik keinginan Fitri Sahuteru menjadi saksi tambahan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Lantas, apa reaksi dan tanggapan Rasman atas pernyataan Fitri Sahuteru yang siap memberikan keterangan untuk melawan laporan Nikita? Nah, posisi ini sebenarnya sudah lama kami diskusikan. Tetapi pada waktu itu adik saya Fitri Sahuteru sangat mampu menahan diri. Beliau berkali-kali bicara ke saya, Bang, saya mendoakan semoga Allah memberi jalan terbaik bagi Loli dan juga bagi Fadel. Saya tidak berada di posisi untuk ikut-ikutan di kasus ini. Meskipun saya banyak tahu tentang bagaimana Loli terhadap ibunya. Bagaimana ibunya memperlakukan Loli. Dan saya bilang, oke, Fit, nggak masalah. Tapi kamu percayalah, saya bilang. Ini kata-kata saya pada waktu itu. Pada saatnya kamu akan disenggol. Dan saya yakin orang-orang yang dekat dia sekarang pun pada saatnya akan disenggol. Pada sore hari ini saya katakan, setelah adik saya Fitri Sahuteru membuat postingan, barulah kami chatting-chattingan. Kemudian saya telepon, langsung Fitri ketawa.
Dia bilang, kenapa kamu ketawa? Senang abang kan? Senang abang kan? Saya ketawa. Saya bilang, kan sudah saya bilang, kamu juga ada batasnya. Kesabaran kamu itu, Fit, pasti ada batasnya. Saya sudah termasuk orang yang sabar menghadapi dia. Tapi saya nggak sampai 4 bulan tuh, saya laporkan dia. Tapi kamu 4 bulan diserang, aku diam. Jadi gimana nih, Fit? Kamu sampaikan di situ bersedia jadi saksi dan atau membantu dari pihak kepolisian dan dari pihak kami. Dan saya tegaskan di sini teman-teman media bahwa saudari Fitri Salhuteru telah menyatakan kesediaannya kepada saya untuk menjadi saksi yang meringankan bagi klien kami, saudara Fadel Al-Fajar Bajide. Terkait apa? Terkait tentang bagaimana kehidupan Loli ketika bersama ibunya. Bagaimana tekanan yang dialami Loli ketika bersama ibunya. Bagaimana studi dia di UK terkait dengan perilaku ibunya. Bagaimana Loli ketika di Jakarta bersama ibunya. Apakah seorang NM ini layak disebut sebagai ibu yang bertanggung jawab atau tidak? Apakah selama ini Loli di rumahnya NM itu melihat contoh yang baik atau contoh yang buruk? Lalu kalau sudah kita dapat cerita ini, akan menambah kekuatan baru bagi kami setelah kami dapat kesaksian dari UK, dari Ibu Juliana Fernandes dan Saudara Eda. Apa yang mau kami sampaikan? Bahwa setelah keterangan dari saudari adik saya Fitri Salhuteru semakin memantapkan kami untuk melakukan upaya hukum, melaporkan saudara NN dugaan penelantaran anak dan memberi contoh buruk kepada anak. Hal yang serius, dan hari ini surat akan disiapkan oleh tim saya dan saya sudah sampaikan video postingan saudari Fitri Salhuteru kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, kepada Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, adik saya AKBP Dodo Galesu, kepada Ibu Kanit PPA, Ibu AKP Nurma, kepada penyidik Saudara Sitanggang, kepada penyidik pembantu Saudara Danu, dan kepada Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, adik saya AKP Nurma Dewi. Kanitnya AKP Norma, kasihnya AKP Nurma. O dengan U saja. Ini sudah saya teruskan. Sengitnya, perseteruan yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru tidak melulu soal Loli, tetapi juga mengenai edaran Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang diterima oleh Nikita. Fitri Salhuteru menuding surat panggilan BPOM kepada Nikita erat kaitannya dengan produk kecantikan yang dikelola oleh Nikita. Sontak saja Nikita membalas sindiran pedas Fitri Salhuteru melalui unggahan Instagram story-nya. Fitri anak durhaka, yang biadab itu loh. Noh, lo baca. Kapasitas BPOM undang gue apa? Emangnya lo jawab-jawab gak ada yang denger? Kesal dengan ucapan kasar Nikita yang menyebut tidak beradab, Fitri Salhuteru naik pitam dan tuding Nikita melakukan pemerasan terkait usaha skincare yang dijalaninya selama ini.
Bahkan, Fitri Sahuteru siap membeberkan bukti pemerasan yang dilakukan oleh Nikita. Alhasil, Fitri Sahuteru meminta netizen berhati-hati jika tidak mau berurusan dengan Nikita. Rupanya si Niki biadab itu masih nggak mau berhenti. Ayo, nggak apa-apa ya, tahun baru ya. Biar tahun baru ini kita mulai dengan dengan tidak membiarkan Niki biadab itu menguasai, menzolimi, berkata, berucap seenaknya. Jangan dibiarkan ya. Kalau dia netizen Indonesia speak up tentang skincare, nyikat sana sini, dia memeras. Saya ada buktinya, nanti tunggu. Jangan kalian percaya, oh aku kan kerjaannya kuli influencer atau apalah ya, suka promoin. Gak ada, beda bahasa dengan dia dibayar sebagai influencer atau brand ambassador dengan memeras. Kalau dia pure murni memeras, tujuannya memeras, saya ada buktinya ya. Niki biadab ya, tunggu loh. Makanya aku nggak mau pada saat dia minta aku speak up ngejelek-jelekin Tony, aku nggak mau karena aku bukan orang biadab kayak dia. Pokoknya tenang netizen, tenang. Saya mengerti kegembiraan kamu itu. Saya mengerti kegembiraan Indonesia dengan saya mengasih pelajaran ke manusia itu. Karena hanya saya yang tahu siapa dia sebenarnya, bagaimana kehidupan dia, sampai ke lubang hidungnya saya tahu ya. Jadi tenang aja. Kalau dia bisanya memaki, membuli, ngomong seenak otak dia yang kotor itu, saya nggak bisa. Kalau itu saya nggak bisa karena saya harus memberikan contoh juga bahwa memberikan pelajaran ke manusia biadab itu dalam bermain sosial media, tidak dengan berkata-kata seperti yang dia lakukan ya. Itu emang kebiasaan dia, itu kebiasaan dia juga. Jadi nggak perlu kita berkata-kata karena mohon maaf ya, aku pun nggak mau disandingkan sama dia. Tidak hanya mengenai surat BPOM, chat lama Nikita ketika baru pertama menjalin pertemanan juga turut dibongkar Fitri Sahuteru. Tampak dalam chat tersebut, Nikita hendak meminjam uang. Karena tak diberi pinjaman, Nikita sempat memblokir nomor kontak Fitri Sahuteru. Sontak saja, unggahan tersebut menuai beragam komentar. Nikita yang gemar mengaku banyak uang, tidak sekaya yang dibayangkan. Terlebih saat pertama kenal dulu, Nikita bukan siapa-siapa. Kekesalan Fitri Sahuteru seperti tidak dapat lagi dibendung. Usai membongkar tabiat buruk Nikita, Fitri Sahuteru juga akan membongkar curhat dari Dr. Oki kepadanya. Karenanya, Fitri sudah memperingatkan kepada Dr. Oki agar bisa berkata jujur terkait sikap Nikita kepada dirinya. Menurut Fitri, kejujuran itu perlu dilakukan daripada nantinya ia yang akan membongkar bukti chat terkait kerugian yang dialami oleh Dr. Oki. Ya kalau kalian yang tahu kan gitu. Gimana aku dikatain gembel sama orang yang bangga memamerkan saldo rekening aku. Gak usah dilawan. Bagaimana aku dikatain miskin sama orang yang selalu minjem barang aku. Gak usah dilawan. Istana hasil gonogini ya. Nah itu juga fitnah biadab ya. Gak ada harta gonogini yang ada melekat di badan aku, di rumah tangga aku sekarang. Jangan halu ya. Kalau kalian mau yakinin itu terserah ya. Aku bukan lawan, aku mengcounter, mengklarifikasi hal-hal yang perlu aku klarifikasi. Karena apa? Karena anak aku negur aku. Kenapa aku selalu belain hidup orang, aku nggak bela diri buat hidup aku, keluarga aku, anak aku gitu. Diam aja Kak, Allah Maha Tahu. Ya Allah Maha Tahu, tapi diam itu nggak selamanya emas. Gak bisa. Ini pasti fans-fansnya dia nih yang suruh aku diam karena kepanasan. Gak bisa. Ya tanyalah sama dia, kenapa ngeblok aku? Takut ya, takut disebut-sebut kali. Takut disebut-sebut. Aku gatel mulut aku ini. Dah, biarin aja itu mah, nggak penting.
Aku kalau jadi dia juga akan begitu. Aku seorang ibu itu akan berkorban untuk keselamatan anaknya. Dah, itu aja cluenya dari aku ya. Kakak dokter Oki nggak ngaku, dia nggak apa-apa dia nggak ngaku, tapi kan aku punya rekamannya. Kasihan sama dia, kalau aku tayangkan itu suara dia sambil nangis, niscaya dia akan, tapi nggak perlu takut juga sih bilangin sama dokter Oki ya, karena banter paling-paling dia dibully, dia difitnah, dia dikata-katain, nggak penting juga daripada nggak penting juga. Di tengah perseteruannya dengan Fitri Sahuteru, Nikita tampak tidak peduli. Alih-alih melampiaskan kemarahannya, Nikita malah pamer kemesraan dengan kekasih barunya, Matthew Gilbert, saat keduanya liburan ke Paris. Pertanyaan pun muncul, akankah kali ini Nikita menemukan tambatan hatinya? Dan berikut kemesraan Nikita dan pujaan hatinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.